Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini penyajian materi logika ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu konjungsi dan disjungsi. Nanti ada implikasi dan biimplikasi. Tapi video ini saya akan menjelaskan mengenai konjungsi dan disjungsi. Sebelumnya semoga Bapak Ibu semua sehat, tidak ada yang sakit sehingga bisa mengikuti tutorial berbasis web ini dengan baik gitu ya. Nanti akan ada empat kali pertemuan menggunakan webinar ini. Semoga matanya nggak sepet, karena kalau saya membayangkan sehari berapa 3 mata kuliah kali 2 jam 6 jam hadap laptop atau mantengi HP gitu, kayaknya kok jadi sepet matanya ya. Apalagi Bapak Ibu 2 hari Sabtu Minggu gitu ya, malah sepet lagi. Kalau dosennya sih tiga mata kuliah ya. Oke, semoga tidak menjadi kendala itu semua, bisa diakali, terserah Bapak Ibu mau senam mata di tengah-tengah atau bagaimana gitu ya, supaya matanya tidak bermasalah ya, karena memang ya resiko sih ya kita kuliah dengan menggunakan online begini. Oke, logika ya. Yang pertama, kenapa sih kita bahas logika? Apa itu logika gitu ya? Misal ada argumen seperti berikut ya. Jika ada mahasiswa matematika, jika Anda mahasiswa matematika, maka Anda tidak sulit belajar fungsi ya. Jadi di matematika ada istilah fungsi. Kalau bukan fungsi ini ya, bukan fungsi manfaat. Jadi di matematika ada fungsi. Kemudian yang kedua, jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa matematika. Tetapi Anda sulit belajar fungsi dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa matematika. Jadi di sini ada kesimpulan di sini ya. Jadi Anda bukan mahasiswa matematika. Berdasarkan kalimat sebelumnya ada 3 kalimat gitu ya. Kalau di sini nanti nyebutnya adalah proposisi atau premis ya. Ada proposisi atau kita nyebutnya premis. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi Anda bukan matematika, ini adalah konklusi atau kesimpulan. Nah, di logika kita akan belajar ini. Apakah kesimpulan yang diambil itu benar sesuai yang seharusnya atau tidak gitu ya. Nah, ini yang harusnya dikuasai ya. Saya yakin Bapak Ibu pejabat itu menguasai logika. Apalagi kadang-kadang ada konflik of interest gitu ya. Ada konflik kepentingan yang mempengaruhi, sehingga kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan itu agak jadi pertanyaan gitu sama kita ya, yang di rakyat bawah gini. Contohnya yang sekarang lagi dipertanyakan banyak orang itu kan Pak Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan mengeluarkan sekian puluh ribu napi gitu ya, dengan alasan menghindari penyebaran COVID di penjara karena kapasitas penjara sudah overload gitu kan. Kemudian banyak orang mikir, loh Pak, kan kalau orang di penjara kan nggak kemana-mana, mestinya kan lebih aman, dia sudah lockdown otomatis di penjara gitu kan, mau tertular dari mana gitu kan. Cuma pertimbangannya ada beberapa negara yang penyebaran COVID di penjara itu tinggi karena memang napinya nggak keluar, tapi kan ada yang keluar masuk di penjara itu. Ada petugas penjara, misal sipir dan sebagainya. Ada tukang masak di penjara dan sebagainya gitu ya. Itu yang bisa menyebarkan. Nah, kalau kemudian ada yang berpikiran lagi, ya kalau gitu diketati saja petugas sipirnya, pakai protokol kesehatan, setiap keluar masuk penjara harus mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Jadinya kayak gini, ada kasus-kasus yang sudah dikeluarkan 1 hari 2 hari ternyata jambret lagi, di penjara lagi, jadinya ribet lagi gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu yang
kesimpulan yang diambil atau kebijakan yang diambil itu dipertanyakan apakah valid atau enggak. Kita akan belajar itu di logika ya. Oke, jadi pertanyaannya apakah kesimpulan dari argumen itu valid? Nah, kita akan jawab nanti dengan menggunakan logika matematika ya. Dengan menggunakan logika. Jadi logika ini adalah pola pikir ya atau nalar ya yang benar, yang sesuai ya. Jadi pola pikir yang sesuai. Kadang orang kan ngomong, "Oh, ini logikanya di mana kok gini 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 gini." Betul? Artinya orang itu pola pikirnya tidak sesuai dengan orang lain ya. Jadi menganggap logika yang dikerjakan orang lain itu tidak sesuai. Oke. Nah, ini ada Bapak peletak dasar-dasar logika ya, Aristoteles ya. Sebagai seorang yang pemikirannya kita gunakan sampai sekarang ya. Oke, logika merupakan dasar dari semua penalaran, reasoning ya. Jadi kalau kita di sekolah ngajarkan ke anak-anak sebenarnya yang kita ajarkan kan cara berpikirnya ya, gimana cara bernalar. Jadi tidak hanya hafalan, oh kalau gini 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 gitu. Jadi bagaimana gini-gini itu dipahami siswa dengan baik tanpa dia harus menghafal. Oh, kalau saya punya ini artinya harus begini. Kalau ada ini akibatnya begitu ya. Kalau ada ini dan ini maka harus begini ya. Jadi itu yang konsep pembelajaran harusnya seperti itu ya. Kemudian penalaran didasarkan pada hubungan antar pernyataan. Jadi nanti kita punya ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majemuk ya. Ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majemuk. Seperti namanya, tunggal artinya hanya ada satu inti. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada SPO ya, tambahnya bisa K. Misalkan ada SPO itu pernyataan tunggal. Misalkan saya membeli motor gitu ya, atau saya membeli mobil misal, itu pernyataan tunggal. Saya membeli motor gitu. Nah, pernyataan majemuk itu kalau ada dua atau lebih pernyataan tunggal kemudian dijadikan satu, kata hubungnya bisa macam-macam. Nah, kalau di sini nanti kita bahas yang menggunakan dan sama atau, konjungsi dan disjungsi. Misal pernyataannya saya membeli motor dan mobil, artinya ada dua kalimat awalnya. Saya membeli motor, saya membeli mobil. Jadi ada dua pernyataan tunggal ya. Nah, kalimat majemuk jadinya saya membeli motor dan saya membeli mobil digabung. Saya membeli motor dan mobil, itu adalah kalimat majemuk. Ya. Kemudian proposisi ya. Nah, ini yang kita gunakan. Apa itu proposisi atau kalimat pernyataan atau kalimat tertutup? Kita nyebutnya kalau bahasa Indonesia ada kalimat tertutup sama kalimat terbuka ya. Nah, yang kita gunakan di sini nanti adalah kalimat untuk logika ada kalimat tertutup. Atau kita nyebutnya proposisi, yaitu pernyataan atau kalimat deklaratif ya. Kalimat deklaratif. Apa kalimat deklaratif? Kalimat pemberitahuan ya, statement, kalimat pemberitahuan. Bukan kalimat tanya ya, bukan kalimat perintah ya. Jadi kalimat deklaratif yang bernilai benar ya atau bernilai salah ya. Tapi tidak keduanya. Artinya tidak benar dan salah secara bersamaan. Jadi kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Tidak bisa benar, bisa salah. Ya. Jadi misal saya punya ini. Anton suka lumpia ya. Nah, Anton ini kan orangnya tertentu nih. Misal saya punya teman namanya Anton. Ternyata dia nggak suka lumpia, dia sukanya resoles. Anton suka lumpia, artinya kalimat ini, kalimat deklaratif ini ya, bernilai salah. Kenapa? Karena sebenarnya Anton itu sukanya resoles. Jadi kalimat ini bernilai salah, false ya. Yang benar Anton tidak suka lumpia. Ini yang dimaksud dengan pernyataan atau
proposisi atau kalimat deklaratif. Ya. Oke, misal kita punya ini. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini suatu pernyataan? Ya, pernyataan. Ya kan? Gajah lebih besar daripada tikus. Declare, mendeklar ya. Apakah pernyataan? Iya. Ya. Jadi dia adalah pernyataan. Kemudian, apakah sebuah proposisi? Ya, benar atau salah proposisinya? Gajah lebih besar daripada tikus? Benar. Ya. Jadi nilai kebenaran dari proposisi itu adalah benar. Jadi dia adalah suatu proposisi bernilai benar. Ya. Dan kedua, 520 kurang dari 111. Deklarir? Ya, dia mendeklir ya. Dia adalah suatu pernyataan. Proposisi bernilai benar atau salah? 520 kurang dari 111. Salah ya. Jadi pernyataan itu salah. Yang benar adalah 520 lebih dari 111. Ini baru benar. Oke. Yang ketiga, Y lebih dari 5. Apakah suatu pernyataan? Ya, ya, dia suatu pernyataan. Ada yang menyebutkan pernyataan itu dia adalah kalimat tertutup ya. Kalau di modul kita pakai pernyataan itu ada kalimat tertutup. Kalau di sini dia menyatakan ya, tapi bisa saja nilai kebenarannya belum tahu ya. Jadi kalau di modul kita punya ini bukan pernyataan ya. Atau pernyataan yang belum proposisi ya, pernyataan yang belum proposisi. Apakah ini proposisi? Tidak. Kenapa? Karena Y lebih dari 5 ini kita nggak tahu dia benar atau salah kan ya, dia benar atau salah. Bergantung Y-nya, kalau Y-nya kita ganti dengan 1, berarti kan kita punya 1 lebih dari 5, dia jadi salah. Tapi kalau Y-nya kita ganti 7, maka dia jadi benar ya. Jadi ini masih bergantung dari nilai Y-nya. Sehingga kita belum tahu dia benar atau salah. Karena kita belum tahu dia benar atau salah, maka ini bukan proposisi. Ya. Jadi ini disebut sebagai kalimat, jadi pernyataan seperti ini disebut sebagai kalimat terbuka. Ya. Jadi kalimat yang biasanya mengandung variabel, ya, kalimat yang mengandung variabel. Oke, contoh lain. Sekarang tahun 2019. Dan 99 kurang dari 5. Apakah pernyataan? Ya, ya, dia adalah pernyataan. Apakah proposisi? Iya, ya. Jadi sekarang tahun 2019, benar atau salah? Salah, sekarang kan tahun 2020. Yang kedua, dan 99 kurang dari 5, benar atau salah? Salah, ya. Jadi kalimat itu bernilai salah. Sekarang tahun 2019 dan 99 kurang dari 5. Oke. Berikutnya, nah ini kalimat tolong untuk tidak tidur selama kuliah ya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini pernyataan? Bukan. Ini kalimat permintaan ya, ini kalimat permintaan. Atau kalimat perintah ya. Jadi dia bukan pernyataan. Karena bukan pernyataan, maka dia bukan proposisi. Ya. Oke. Nih, X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih dari X. Apakah ini pernyataan? Ya. X kurang dari Y jika hanya jika Y kurang dari X. Apakah proposisi? Ya, kenapa? Karena sudah pasti benarnya. X kurang dari Y jika hanya jika Y lebih dari X. Berapapun X, berapapun Y, maka dia pasti benarnya. Ya kan? Berapapun X, berapapun Y, maka dia pasti benarnya. Jadi cuma dibalik ininya saja. Apa penulisannya kan ya. Oke, contoh. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. 13 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ya. Bernilai benar atau salah? Benar. True. Insinyur Soekarno adalah Amunus UT. Benar atau salah? Salah. False.
1 tambah 1 sama dengan 2. Pernyataan proposisi benar. Ya. Kemudian 8 lebih dari sama dengan akar kuadrat dari 8 plus 8. Pernyataan. Ya. Bernilai, kalau saya tulis 8 lebih dari sama dengan akar kuadrat 8 plus 8. Benar ya? Akar dari 8 plus 8, 16. 4 kan? Artinya 8 lebih dari sama dengan 4. Jadi suatu proposisi yang bernilai benar. Ada monyet di bulan, benar atau salah? Salah ya, proposisi. Hari ini adalah hari Minggu, salah. Hari ini adalah hari ini adalah hari Rabu, salah. Karena hari ini adalah hari Minggu. Tapi dia proposisi ya, semua yang di sini proposisi. Untuk sebarang bilangan bulat N lebih dari sama dengan 0, maka 2N adalah bilangan genap. Proposisi yang bernilai, kalau 2 kali N, dia pasti genap ya. True, benar. X plus Y sama dengan Y plus X untuk setiap X dan Y bilangan real. Benar ya? Sifat komutatif. Ya. Jadi adalah contoh pernyataan atau proposisi. Nah, yang berikut ini bukan proposisi. Yang pertama, jam berapa? Ini adalah kalimat tanya. Loh. B, istilah gelas tersebut dengan air. Ini adalah kalimat perintah. Ya. Bukan deklarasi. X plus 3 sama dengan 8. Ini adalah pernyataan, tapi tidak diketahui nilai kebenarannya. Ya. Ini kalimat terbuka, ini juga kalimat terbuka. X lebih dari 3. Jadi kesimpulannya, proposisi adalah kalimat berita. Atau ada yang nyebut dia juga pernyataan. Ya. Pernyataan. Jadi kalau ada pernyataan, maka yang dimaksud di situ adalah proposisi atau kalimat deklaratif, kalimat berita. Ya. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil, P, Q, R, A, B, dan seterusnya ya. Huruf kecil, contohnya itu tadi. 13 adalah bilangan ganjil. Kita misalkan dia proposisi P, jadi nulisnya P.2, 13, dan seterusnya. Q apa, R apa ya. Jadi ini bernilai benar, bernilai salah, bernilai salah. 7 plus 2 sama dengan 4, proposisi ya. Tapi bernilai salah. Karena 7 plus 4 kan sama dengan 9. Ya. Jadi kalau kita tahu dia benar atau salah, maka dia adalah kalimat tertutup atau proposisi. Nah, sekarang kita ke kalimat majemuk ya. Pernyataan majemuk. Ada 2 yang akan kita bahas di sini, yaitu konjungsi dan disjungsi. Nah, ini operasinya ya, ada ingkaran. Operasi pada pernyataan, ingkaran atau negasi. Yang pertama, konjungsi. Ya. Kita menggunakan kata dan. Jadi kalau kita punya 2 proposisi, P sama Q, maka konjungsi dari P sama Q adalah P dan Q. Dinotasikan seperti itu. Dinotasikan seperti ini. P dan Q. Bacanya P dan Q gitu ya. Disjungsi pakainya atau. Jadi kalau kita punya pernyataan P dan Q, maka disjungsi dari P dan Q adalah ini. P atau Q. Ya. P atau Q. Kemudian ingkaran, kalau misalkan kita punya pernyataan P, maka ingkaran dari P adalah tidak P, dinotasikan seperti itu. Atau ada yang menulis negatif P, atau P pakai bar di atasnya gitu ya. Tapi kita pakai ini nanti. Oke, jadi di pernyataan majemuk, kita punya 2 kalimat tadi ya, P dan Q. Nah, P sama Q ini kita sebut sebagai proposisi atomik, ya, proposisi penyusunnya. P sama Q ya. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk ya, compound proposition. Ya. Nah, ingkaran itu misal gini. Kita punya proposisi P bernilai benar gitu ya, true. Maka negasi dari P ingkarannya dia bernilai salah, false. Misal P-nya adalah hari ini Minggu ya. Ini pernyataan yang bernilai benar. Maka negasi P bisa banyak. Hari ini Senin gitu misalnya.
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Tapi secara umum, kita punya negasi dari P atau ingkaran dari P, kita jawabnya adalah tidak benar bahwa hari ini Minggu. Ya. Jadi kita pakai ini, tidak benar bahwa P gitu ya, tidak benar bahwa P atau tidak P tadi. Jadi ingkaran itu kalimat lawan dari kalimat asalnya yang mempunyai nilai kebenaran berlawanan. Kalau P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Kalau P-nya salah, maka negasi P-nya adalah benar. Ya. Jadi nilai kebenaran dari ingkaran tidak selalu salah, tapi bisa benar bergantung P-nya. Kalau P-nya salah, maka negasinya bernilai benar. Contohnya, P-nya nama saya Slamet gitu ya. Ini pernyataan yang salah karena nama saya Budi ya. Ini pernyataan yang salah. Nah, negasi P-nya, negasi P adalah kalimat yang benar. Siapa yang benar? Tidak benar ya, tidak benar bahwa nama saya Slamet. Ya. Ini pernyataan yang benar. Tidak benar bahwa nama saya Slamet. Atau langsung yang benar adalah nama saya Budi, misal kalau tahu yang benar ya. Tapi kalau kita nggak tahu namanya, kita bisa pakai itu. Tidak benar bahwa nama saya Slamet. Oke, nah ini contoh diberikan dua proposisi. Hari ini hujan, P, Q-nya murid-murid diliburkan dari sekolah. Maka konjungsinya P dan Q gitu ya. Hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kita punya dan. Tapi munculnya tidak selalu dan ya, konjungsi itu. Bisa jadi tetapi, misal hari ini hujan tetapi murid-murid tidak diliburkan dari sekolah misal. Nah, itu maknanya dia juga konjungsi. Jadi misalkan kita punya di sini R, murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Nah, maka P dan R bunyinya hari ini hujan tetapi murid-murid tidak diliburkan dari sekolah ya. Jadi bisa menggunakan tetapi, tidak selalu dan ya. Oke, itu adalah konjungsi. Kemudian disjungsinya hari ini hujan atau ya. Ini disjungsi. Jadi ini tadi konjungsi, kemudian ada disjungsi. Ya. Disjungsi atau ya, hari ini hujan atau murid-murid libur dari sekolah. Negasi P, kalau P-nya hari ini hujan ya, maka negasinya hari ini tidak hujan atau tidak benar hari ini hujan ya, atau hari ini tidak hujan. Kemudian contoh berikutnya, kita punya dua proposisi. P-nya pemuda itu tinggi, Q-nya pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik pernyataan berikut. A, pemuda itu tinggi dan tampan. Berarti kan kita punya P dan Q. Jadi kita punya konjungsi itu P dan Q. B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, tidak tampan ini kan negasi dari Q. Berarti kita punya di sini adalah P tetapi pakai dan, di sini negasi Q ya. Jadi kita punya P dan negasi Q. Yang C, pemuda itu tidak tinggi. Artinya dia negasi dari P maupun tampan. Maupun tampan artinya maksudnya kan pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan. Wes gak tinggi, gak tampan gitu maksudnya ya. Artinya negasi P dan negasi Q. Simboliknya ya. Nah, kemudian berikutnya tidak benar bahwa ini adalah negasi dari semua itu. Dari semua ini. Nah, kalimat yang di sini pemuda itu pendek. Kalau pendek berarti kan tidak tinggi, kita punya negasi P. Atau tidak tampan.
negasi Q. Berarti negasi, jadi tidak benar bahwa itu negasi. Yang di dalam pemuda itu pendek, negasi P, atau tidak tampan, negasi Q. Jadi negasi dari negasi P atau negasi Q. Pemuda itu tinggi, kita punya P, atau pendek dan tampan, ya, atau pendek dan tampan. Jadi koma, kita punya 3 kalimat jadinya kan, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Nah, kita punya koma di sana, artinya dia dipenggal. Atau pendek dan tampannya kita punya jadi satu di situ ya. Jadi yang pertama pemuda itu tinggi P, atau pendek dan tampan. Pendek negasi P, tampannya Q. Dan ya. Jadi kita punya P atau dalam kurung negasi P dan Q. F tidak benar bahwa negasi ya. Pemuda itu pendek, negasi P maupun tampan, dan negasi Q. Jadi negasi dari negasi P dan Q. Ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek, maupun tampan ya. Pemuda itu pendek maupun tampan, tidak ada negasinya, maupun tampan. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Oke. Jadi negasi dari negasi P dan Q. Ini ya. Oke. Nah, sekarang tabel kebenaran. Bagaimana kita mengetahui kebenaran dari suatu konjungsi atau disjungsi? Konjungsi dan ini dia benar-benar kalau semua kalimat atomiknya atau kalimat penyusunnya dia bernilai benar. Contohnya gini, saya tadi pergi ke kampus dan ke pom bensin misalnya, dan ke pom bensin. Nyatanya saya tadi nggak ke pom bensin, ya. Jadi saya perginya ke kampus saja, sehingga kalimat tadi saya pergi ke kampus dan pom bensin menjadi salah. Kenapa? Karena dia nggak pergi ke pom bensin gitu kan. Nah, di sini konjungsi ini dia akan bernilai benar kalau pernyataan penyusunnya, kalimat atomiknya semuanya benar. Jadi di sini dia yang benar hanya satu, true-nya hanya satu, semuanya salah. Benar ketika dua-duanya benar, ya. Ketika dua-duanya nggak benar, semuanya jadi salah. Satu benar, satu salah, salah. Satu salah, satu benar, salah. Apalagi dua-duanya salah, pasti salah. Itu konjungsi, ya. Ini konjungsi. Nah, kalau disjungsi, atau itu pilihan. Pilihan artinya kita bisa memilih di antara dua pilihan, asalkan salah satunya benar gitu ya. Jadi misalkan kamu suka roti atau nasi misal. Karena saya sukanya roti, maka rotinya dia jadi benar gitu ya. Jadi kamu suka roti atau misalkan jangan kamu, siapa? Andi gitu ya. Andi suka roti atau nasi. Nyatanya Andi suka nasi misal, maka kalimat itu jadi benar. Kenapa? Karena nasinya benar kan? Nasinya benar. Jadi di disjungsi ini dia menjadi benar kalau salah satunya benar, ya. Jadi di sini ada satu yang benar, maka dia pasti benar. Apalagi dua-duanya benar, pasti benar ya. Ada satu yang benar, dia benar. Ada satu yang benar, dia benar. Kalau dua-duanya salah, dia baru salah. Ya, itu adalah disjungsi. Nah, ini negasi. Oh, salah. Ini negasi dari P ya. Negasi dari P. Kalau kita punya P-nya benar, maka negasinya jadi salah. Kalau P-nya salah, maka negasinya jadi benar. Ya. Contoh, P. 17 adalah bilangan prima. Benar enggak? Benar. Q bilangan prima selalu ganjil.
Bener enggak? Salah. Kenapa? Ada 2 kan? 2 bilangan prima tapi genap, ya kan? P dan Q, jadi di sini benar, di sini salah. P dan Q 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Salah, ya kan? Jadi misal kalau di sini saya ganti 2 P-nya, 2 adalah bilangan prima, kan benar. Kemudian Q bilangan prima selalu ganjil, salah. Jadi P dan Q 2 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil, salah. Jadi di sini benar, di sini salah, maka jadi salah konjungsinya ya. Benar dan salah dia jadi salah. Oke, kemudian ini agak, kalau kita punya 2 pernyataan, maka kita punyanya 4 kemungkinan saja ya pasangannya. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah kemungkinannya. Tapi kalau ada 3 pernyataan PQR, maka kita punya 8 kemungkinan pasangannya benar-benar benar, benar-benar salah, salah benar salah benar dan seterusnya. Jadi yang paling gampang kita punya ini. 4T, 4F, 2T, 2F, 2T, 2F gitu ya. Kemudian TF, 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 TF. Ya. Nah, baru dicari kemungkinannya. P dan Q, benar dan benar. Benar, benar dan benar. Benar, benar dan salah. Salah ya, karena dan benar dan salah salah. Jadi nilai konjungsi dia akan benar kalau dua-duanya benar. Di sini salah semua ya. Oke. Negasi Q, kebalikan dari Q ya. TT maka dia jadi FF, FF jadi TT. Jadi kita punya itu TT, FF, TT, FF, TT gitu ya. Negasi Q dan R, kita punya ini R dan negasi Q. Kita cari yang dua-duanya benar baru benar kan ya. Di sini ada salah maka salah. Salah, salah. Benar, benar. Dia jadi benar. Ada salah maka salah. Di sini salah maka salah. Di sini salah maka salah. Benar baru dicek benar nah di sini. Benar maka dia benar. Benar di sini salah maka dia salah ya. Nah, dan seterusnya yang di sini P dan Q atau negasi Q dan R. Jadi kita punya ini P dan Q atau itu negasi Q dan R. Nah, kalau atau kita cukup cari satu benar maka dia pasti benar ya. P dan Q benar, dia benar. P dan Q benar, maka dia benar. Ada T di sini benar. FF salah ya. FF salah. FF salah. FT ada T maka dia benar. FF maka dia F salah ya. Itu adalah nilai kebenaran untuk konjungsi dan disjungsi. Ada 2 disjungsi sebenarnya. Ada disjungsi eksklusif tapi tidak ada di modul eksklusif. Ada yang inklusif. Yang kita pakai ini adalah yang inklusif ya. Artinya dua-duanya bisa benar ya. Dua-duanya bisa benar. Nah, disjungsi eksklusif ini tidak mungkin dua-duanya benar ya. Tidak mungkin pula dua-duanya salah. Jadi yang satu pasti benar, satu pasti salah. Contohnya misalkan saya lahir di Lamongan atau di Surabaya. Kan tidak mungkin saya lahir di 2 tempat. Lahir di Lamongan iya, lahir di Surabaya iya. Gimana? Keluar kaki di Lamongan, keluar kepala di Lamongan, baru kakinya di Surabaya gitu ya. Ini eksklusif, artinya pasti salah satu benar, salah satunya salah gitu ya. Atau salah benar ya. Ya, kalau yang inklusif, dua-duanya bisa benar ya. Tapi kalau eksklusif, yang benar hanya satu. Oke, tapi secara umum kita pakai yang inklusif ya. Kita pakai yang inklusif, dua-duanya bisa benar. Oke. Nah, sekarang kita ke tautologi. Apa itu tautologi? Tautologi adalah pernyataan yang bernilai benar untuk sebarang kasus ya. Jadi kalau tadi kan kasusnya ada 4, di 2 pernyataan ada 4 kemungkinan kan sini 1, 2, 3, 4. Nah, kita cek di sana. Kalau di sini dia benar semua maka dia disebut tautologi. Tapi kalau di sini dia salah semua maka dia disebut kontradiksi. Artinya untuk
kemungkinan apapun pasti salah, itu kontradiksi. Kebalikannya tautologi, kemungkinan apapun kalau dia benar maka dia adalah tautologi. Ya. Jadi proposisi majemuk disebut tautologi jika benar untuk semua kasus, kebalikannya kontradiksi jika salah untuk semua kasus. Contohnya ini, P atau negasi dari P dan Q. Kita punya dua kalimat P dan Q, meskipun ada 3 hal di sana, tapi pernyataannya hanya ada 2, P sama Q. Jadi kita punya 4 kemungkinan. Nah, dari 4 kemungkinan, semuanya apakah benar atau tidak gitu ya. P, Q, TTFF, TFTF gitu ya. P dan Q, dua-duanya benar, maka dia benar, yang lain salah. Oke. Negasi P dan Q berarti negasi dari itu F, T, T, T. Atau berarti kita cukup cari satu T dari P atau dari situ ya, maka dia benar. Ada T, maka dia benar. Ada T, ada T, ada T, maka dia benar. Karena semuanya bernilai benar, maka dia disebut tautologi ya. Jadi pernyataan yang bernilai benar untuk semua kasus ya, tautologi. Lawannya kita punya kontradiksi. Kalau semuanya salah, nah, di sini semuanya salah. Jadi di sini ada pernyataan majemuk P dan Q dan negasi P atau Q. Kita punya P dan Q itu T, F, 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 P atau Q, F, T, T, F. Negasinya, negasi dari itu. Oh ini T ya, salah. Ini T mestinya. P atau O salah. Kebalik. Sorry. Yang salah yang di sini ya. P atau Q, karena T atau T maka di sini harusnya adalah T gitu ya. Maka negasinya adalah F ya, T ke F, T ke F, T ke F, F ke T gitu ya. Kemudian digabung P dan Q yang ini dan itu. Maka kita cari dua-duanya benar maka dia benar. Ada F pasti salah, ada F pasti salah, ada F pasti salah. Yang sini ada F maka salah. Nah, karena semuanya salah, maka dia disebut dengan kontradiksi. Suatu pernyataan atau proposisi yang untuk semua kemungkinan dia pasti bernilai salah. Jadi apapun kemungkinannya dia bernilai salah, itu adalah kontradiksi. Ya. Ada istilah yang ketiga, yaitu kontingensi. Ya. Apa itu kontingensi? Kontingensi adalah campuran ya. Ada apa namanya, rumus yang nilai kebenarannya boleh benar atau salah, yang dikenal dengan rumus bercampur ya. Tapi ini tidak terlalu tidak terlalu diperhatikan, karena ya kalau bisa bercampur benar salah kan semua kemungkinan bisa begitu gitu ya. Tapi yang menjadi hal khusus itu ketika semua benar, semua salah gitu ya, semua benar, semua salah. Jadi ada kontingensi, tapi kita nggak bahas terlalu ini di sana ya. Kontingensi. Bercampur. Oke. Oke, dua buah proposisi majemuk disebut ekivalen secara logika ya. Ekivalen dinyatakan itu atau bisa begini ya. Garis 3 ya. Ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik atau sama ya. Nah, ini misal kita punya hukum De Morgan ini ya. Negasi dari konjungsi adalah itu ya. Jadi negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Kita cek, kita punya P dan Q di sana, TTFF, TTF, P dan Q-nya adalah TFFF, negasi dari P dan Q adalah FTTF gitu ya. T ke F, F ke T, F ke T, F ke T. Oke, negasinya.
Kemudian negasi dari P, TTFF jadi FFTT. Negasi dari Q, TFTF jadi FTFT. Negasi dari P atau Q, berarti ini atau ini. FF jadi F. F atau TT, T atau FT, T atau TT. Nah, kita perhatikan ini. Dua pernyataan ini. Ya. Dia nilai kebenarannya kan sama ini. Identik. FF, TTT, TTT. Kan gitu. Ya. Nah, kalau kita punya yang seperti itu, maka dua kalimat itu ekivalen. Jadi negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Dua kalimat itu ekivalen. Jadi kalau kita mau menyatakan negasi dari P dan Q, itu kita nyatakan seperti itu. Negasi dari P atau negasi dari Q. Ya. Sebaliknya kita punya hukum De Morgan yang sama. Negasi dari P atau Q itu adalah negasi P dan negasi Q. Ya. Bisa Bapak Ibu ini sendiri lihat di modul, atau bisa Bapak Ibu bikin tabelnya seperti itu boleh ya. Oke, contoh latihan ini ya. Diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Kemudian berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan tersebut ya. Jawabannya misalnya. Kita misalkan pernyataan P itu adalah dia belajar algoritma. Pernyataan Q dia belajar matematika. Pernyataan yang dimaksud tidak benar bahwa berarti kan negasi. Dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Belajar algoritmanya adalah P, tetapi ini dan tidak belajar matematika, negasi dari Q. Jadi simboliknya adalah itu. Negasi dari P dan negasi Q. Ya. Nah, berdasarkan ingkaran tadi, kalau P dan Q, ingkarannya adalah negasi P atau negasi Q, maka kalau kita punya itu P dan negasi Q, ya, maka ingkarannya adalah negasi P atau negasi dari negasi Q. Negasi dari negasi kan jadi dirinya sendiri ya, negasi P atau Q, ya, negasi P atau Q. Dengan kata lain, kalau dibuat kalimat negasi P, jadi dia tidak belajar algoritma atau dia belajar matematika. Ya. Oke, sampai sini materi konjungsi dan disjungsinya ya. Sebelum saya akhiri, nanti kita bahas diskusi di di webnya ya, di tutorial webnya kita diskusi mana yang ditanyakan bisa Bapak Ibu tanyakan di sana ya. Oke, kita diskusi ya.